Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Hidayah Pratiwi Parestu, NIM 2020019. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang pemasangan kateter. Kateter adalah perangkat medis yang terdiri dari tabung panjang dan tipis yang bisa dipasang dengan berbagai variasi ujung yang berbeda untuk memenuhi berbagai fungsi. Kateter dimasukkan ke dalam tubuh sebagai bagian dari berbagai macam prosedur medis. Pemasangan kateter biasanya memasukkan kateter urin ke dalam kandung kemih melalui uretra pasien yang bertujuan untuk menguras urin pasien. Metodenya ada dua. Yang pertama yaitu pemasangan kateter. Satu, menjelaskan proses metode ini kepada pasien sebelum menjalankannya. Kebanyakan pasien tidak terbiasa menjalankan metode seperti ini, apalagi dipasang tabung panjang ke dalam uretra mereka. Tujuan penjelasan metode ini adalah untuk menenangkan pasien dan mengurangi kecemasan pada pasien. Kedua, meminta pasien untuk berbaring terlentang. Kaki pasien harus dalam posisi mengkangkang, berbaring dalam posisi terlentang dan melemaskan kandung kemih dan uretra. Bantulah pasien melakukan posisi terlentang jika diperlukan. Ketiga, mencuci tangan bersih dan mengenakan sarung tangan steril. Digunakan pekerja kesehatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan pasien selama prosedur medis. Dalam pemasangan kateter, sarung tangan steril mencegah bakteri masuk ke dalam uretra dan menghindari cairan tubuh pasien bersentuhan dengan tangan perawat. 4. Membuka perlengkapan kateter. Kateter adalah alat sekali pakai, dikemas dalam segel dan berisikan alat-alat steril. Kateter digunakan sesuai dengan kebutuhan pasien dan ukurannya sesuai dengan pasien. Satuan kateter biasanya disebut French. Satu French sama dengan 1/3 mm yang tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 12 kecil hingga 48 besar French. Beberapa kateter juga memiliki bagian ujung khusus yang memungkinkannya mampu melayani fungsi yang berbeda. Selain itu, siapkan desinfektan taraf medis seperti penyeka kapas, tirai bedah, pelumas, air, tabung, kantong, drainase, dan plester. Semua harus bersih secara benar atau sudah disterilkan. Yang kelima adalah mensterilkan dan menyiapkan area genital pasien. Seka area genital pasien dengan menyeka kapas yang sudah direndam ke dalam desinfektan. Untuk pasien wanita, pastikan untuk membersihkan labia dan uretra meatus, bagian luar pembuka uretra yang terletak di atas vagina. Untuk pria, bersihkan pembuka uretra pada penis. Pembersihan harus dilakukan dari dalam keluar agar tidak mencemarkan uretra. Dengan kata lain, mulai dari pembukaan uretra dan dengan perlahan, lembut, teruskan ke arah luar dengan gerakan melingkar. Metode yang kedua adalah memasukkan kateter ke dalam kandung kemih. 1. Lumasi ujung kateter dengan pelumas. Olesi bagian distal kateter bagian 2-5 cm di ujung dengan cukup banyak pelumas. Fungsinya untuk melumaskan bagian ujung balon juga yang terdapat pada kateter. Yang kedua, jika pasien wanita, tahan labia supaya terbuka lalu masukkan kateter ke dalam meatus uretra. Tahan kateter dengan tangan dominan Anda untuk gunakan tangan yang tidak dominan untuk membuka labia pasien supaya pembukaan uretra bisa terlihat. Masukkan ujung kateter ke dalam uretra secara lembut dan perlahan. Yang ketiga, jika pasien laki-laki, pegang penis dan masukkan kateter ke dalam lubang uretra. Tahan penis dengan tangan dan tarik perlahan ke atas. Tegak lurus dengan tubuh pasien. Masukkan ujung kateter ke dalam uretra pasien dengan tangan yang satunya. Yang keempat, teruskan pendorongan sampai kateter ke dalam kandung kemih. Kateter yang panjang tersebut harus dimasukkan secara perlahan melalui uretra dan terus ke dalam kandung kemih sampai urin bisa diamati. Setelah urin mulai mengalir, teruskan pendorongan kateter ke dalam
kandung kemih sepanjang 5 cm untuk memastikan kateter menyentuh leher kandung kemih. Yang kelima, jika menggunakan kateter balon, pompa balon dengan air steril, gunakan string berisi air untuk memompa balon melalui tabung steril yang berhubung ke kateter. Balon yang sudah dipompa berfungsi untuk jangkar pencegah kateter berpindah posisi saat bergerak. Jumlah air steril yang digunakan untuk memompa balon tergantung pada ukuran balon pada kateter. Biasanya sekitar 10 cc air diperlukan, namun untuk memastikan periksalah ukuran balon yang tersedia. Yang keenam, hubungkan kateter ke kandung drainase. Gunakan tabung medis steril untuk mengalirkan urin ke kantong drainase. Pasang kateter ke paha atau perut pasien dengan plester. Pastikan Anda meletakkan kantong drainase lebih rendah dari kantong kemih pasien. Kateter bekerja dengan gravitasi urin, tidak dapat mengalir ke tanjakan. Dalam lingkungan medis, kateter dapat diberikan selama 12 minggu sebelum diganti, meskipun seringkali dibuang. Sekian demonstrasi dan beberapa potongan gambar tentang pemasangan kateter dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.